Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di Jalan Veteran Jakarta bersama dengan abang kita, Nanang Aswarinano. Beliau saat ini sebagai Direktur Eksekutif JKPI ya Bang ya? Jaringan Kota Pusaka Indonesia. Jaringan Kota Pusaka Indonesia. Kita ingin tahu lebih dalam tentang jaringan Kota Pusaka Indonesia ini. Selanjutnya ke Bang Nanang. Boleh ceritakan Bang Nanang tentang JKPI ini, kapan mulainya, bagaimana sejarahnya, dan apa yang menjadi utama pokok yang dikerjakan, yang diusahakan dan diperjuangkan dengan JKPI? Ya, pertama-tama tentu kita ceritakan bagaimana sejarah lahirnya dari Jaringan Kota Pusaka Indonesia ini. Nah, Jaringan Kota Pusaka Indonesia ini lahir atau embrionya itu tercetus pada saat ada forum pertemuan wali kota se-Asia Pasifik, yang dimana pada agenda acara itu bertemulah wali kota yang konsen terhadap pelestarian atau heritage cities Asia Pasifik di Kota Solo tahun 2008. Nah, pada saat acara itu tercetuslah oleh Jokowi, yang mana pada saat beliau menjadi wali kota Solo. Nah, jadi embrio itu ada dan lahir di Solo 2008. Nah, setelah itu 2009 kongres pertama itu ada di Kota Sawalunto. Nah, pada saat Kota Sawalunto di Sumatera Barat, kota tambang, bekas tambang yang saat ini sudah ditetapkan sebagai warisan dunia. Nah, pada tahun 2009 kongres pertama diselenggarakan di Kota Sawalunto. Pada saat itu wali kotanya adalah seorang visioner, Bapak Amran-Nur, almarhum Amran-Nur ya saat ini. Nah, pada saat kongres pertama itu terpilihlah wali kota Sawalunto sebagai ketua dan Jokowi menjadi wakil. Nah, dari 2009 sampai saat ini, dari anggota yang pada saat deklarasi itu jumlah 12 kota, wali kota, saat ini ada anggota 74 kota dan juga ada kabupaten. Nah, nanti mungkin saya bisa menjabarkan kenapa kabupaten bisa menjadi anggota dari Jaringan Kota Pusaka Indonesia. Dan forum ini atau wadah ini sebenarnya seperti quasi government ya. Jadi anggotanya itu dari pemerintahan, tapi dia berjalan independen dan dikelola non pemerintahan. Jadi maksud tujuannya apa? Jadi wadah ini adalah bagaimana daerah-daerah atau kota-kota itu berkonsentrasi penuh memikirkan pelestarian dari warisan budaya. Nah, baik itu warisan budaya benda maupun warisan budaya tak benda. Nah, ini mengacu kepada konvensi UNESCO tentang warisan budaya benda tahun 1972 dan warisan budaya tak benda 2003. Jadi definisi tentang budaya itu kan sudah di. Kalau budaya benda ini lebih kepada bangunan, kota, kawasan. Oke. Kalau tak benda? Tak benda itu ya karya cipta manusia seperti tari, nyanyian, terus juga termasuk juga kita warisan budaya tak benda kita yang diakui oleh UNESCO seperti angklung, keris, batik, noken dari Papua, tari saman dari Aceh. JKPI ini menginventarisir semua warisan tiap kota itu seperti apa? Ya, jadi kita bagaimana komitmen dari kota itu. Pertama, seperti halnya dalam bagaimana kota itu menjadi member dari kita, tentu mereka harus mengajukan dulu inventarisasi apa saja yang mereka punyai. Nah, setelah itu baru kita berdiskusi bagaimana mengembangkan, bagaimana mempromosikan, bagaimana melestarikan. Nah, intinya adalah wadah ini adalah selalu mengingatkan kepada kota yang menjadi anggota itu
kekayaan mereka itu harus mampu memberikan kontribusi ekonomi kepada masyarakat dalam konteks pelestarian budayanya. Nah, kemudian apa keuntungan itu kota atau kabupaten yang menjadi anggota JKPI itu, Pak Nano? Ya, salah satu kita lihat bagaimana dulu Sawalunto ya. Nah, Sawalunto kota bangkrut ya, kota bekas tambang batu bara yang mana pada saat kuota batu bara sudah habis, kota ini mengalami kebangkrutan. Nah, pada saat itu wali kotanya punya visi bagaimana mengembangkan Sawalunto menjadi kota tinggalan tambang yang dikelola menjadi destinasi pariwisata dalam konteks pelestarian budaya. Nah, ini yang salah satu yang menjadi contoh ya, bagaimana Sawalunto menjadi anggota kita sama-sama mengawal, menjalankan, sehingga pada 2019 Sawalunto ditetapkan sebagai kota bekas tambang batu bara yang menjadi warisan budaya dunia yang diakui oleh UNESCO. Sekarang pengurusannya sudah yang berapa nih? Kita setiap 3 tahun menyelenggarakan kongres, yaitu pemilihan ketua. Nah, baru saja di akhir tahun 2021 ini kita menyelenggarakan kongres kelima di Kota Bogor. Dan wali kota saat ini, wali kota Bogor menjadi ketua presidium. Jadi kita memakai sistem presidium. Jadi tiap tahun ketua ini bergiliran memimpin. Jadi saat ini wali kota Bogor, setelah Bogor 2023 wali kota Palembang, setelah wali kota Palembang 2024 itu ketua presidiumnya wali kota Semarang. Pertanyaan berikutnya, sebagai direktur eksekutif ya, apa tugasnya? Ya, kalau bahasa sederhananya yang menjaga gawang lah. Jadi rutinitas roda dari organisasi ini yang menjalankan sehari-hari direktur eksekutif, dan selalu berkomunikasi dengan para pengurus ya. Mungkin pertanyaan berikut ya, dan mungkin terakhir, apa yang menjadi program utama di kepengurusan sekarang, Pak Nano? Ya, target utamanya adalah bagaimana menetapkan kota pusaka itu menaikkan statusnya menjadi warisan dunia. Nah, setelah Sawalunto tentu beberapa kota lagi yang ingin menaikkan status menjadi warisan dunia, seperti Semarang dengan kota lamanya, Yogyakarta, dan beberapa kota yang lain, termasuk Bogor mau mengajukan kebun rayanya. Dan begitu juga kita menargetkan kota-kota yang menjadi member ini mempunyai bank data. Makanya kita saat ini sedang menyiapkan kerjasama dengan Arsip Nasional dan Perpustakaan Nasional. Dan satu lagi, kita punya yang namanya satu program, yaitu Ibu Kota Kebudayaan. Ibu Kota Kebudayaan Indonesia. Nah, saat ini kita ada 8 Ibu Kota Kebudayaan yang di launching 2021 akhir di Kota Bogor. Apa saja yang 8 itu? Nah, masing-masing seperti Kota Banda Aceh, dia menjadi Ibu Kota Kebudayaan Maritim. Nah, setelah itu Sawalunto, Ibu Kota Warisan Dunia. Yang ketiga Bogor, Ibu Kota Kebudayaan yang sustainable. Karena yang berikutnya Ibu Kota Kebudayaan Kota Solo. Solo karena sebagai tempat deklarasi dan juga tentang pusaka ya. Juga Ambon itu Ibu Kota Kreatif. Karena mereka juga ditetapkan sebagai kota kreatif dari UNESCO. Dan berikutnya Denpasar. Nah, Denpasar itu Ibu Kota Kebudayaan Kebangsaan. Karena cerita tentang bagaimana perang puputan segala macam. Dan apalagi ya? Ada 8 ya? Ada 8 Ibu Kota Kebudayaan. Jadi sekarang anggotanya 74. Dari kota kabupaten itu ada 300 berapa kira? Dari kota kabupaten itu sekitar 600-an ya. 600-an. Nah, kalau kota itu sekitar 100-an. Nah, kita memang bicara lebih kepada kualitas saat ini, bukan kuantitas lagi. Dan kita akan protek karena terlalu besar, terlalu gemuk juga
susah juga untuk menjalankan roda organisasi ini. Baik.